Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, sobat setia, pendengar yang setia, yang selalu mengikuti renungan di Gereja GBD Ebenezer Sewaru. Puji bagi nama Tuhan, kabar kita baik di dalam Tuhan, amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita manfaatkan waktu yang berharga ini sekalipun kita tidak bisa bertatap muka dengan muka. Tapi saya percaya Tuhan mengadakan sesuatu yang luar biasa melalui ibadah online yang akan kita sama-sama lakukan saat ini. Oleh karena itu dimanapun kau berada, mari Bapak Ibu Saudaraku, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Percaya bahwa ketika 2-3 orang berkumpul, ketika engkau mengajak sanak saudaramu untuk beribadah, percaya bahwa Tuhan hadir dan siap melawati, memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Satu buah pujian yang sangat luar biasa kita mau nyatakan kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah yang layak ditinggikan dan layak dipuji. Tinggikanlah dirimu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Hanya Kaulah kebenaran kami, padamu kami berserah. Kebenaranku betapa mulianya Engkau. Haleluya Tuhan. Ya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan. Biarlah nama-Mu ditinggikan Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Amin Tuhan. Mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, biarlah mengatasi segala bumi ini. Mengatasi bumi, tinggikanlah, tinggikan diri-Mu. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dengan segenap hatimu katakan, aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih. Ini pernyataan kami Tuhan. Kami mau bermazmur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Yang kudus, Hanya Kaulah kebenaran kami Tuhan. Engkaulah kebenaran. Hanya padamu Tuhan. Padamu ku percaya betapa mulianya Tuhan. Kami rindu bersatu hati Tuhan, menyatakan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, sama-sama katakan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi segala bumi. Haleluya. Kami percaya Yang lebih tinggikan, tinggikan diri-Mu.
mengatasi bumi Tuhan. Mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, biarlah mengatasi segala bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sejenak Bapak Ibu Saudaraku, kita akan bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah saat yang indah ini kita pergunakan untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Tuhan, kami rindu Tuhan menaikkan pujian kami. Haleluya Yesus, glory glory Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, hanya Kaulah yang layak ditinggikan Tuhan, hanya Kau yang layak disembah. Haleluya Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, di tempat tahta kudus hadirat-Mu Tuhan. Berterima kasih Tuhan, mengucap syukur buat rahmat-Mu Tuhan, buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang selalu baru Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan, glory, glory Tuhan, glory Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, sama-sama mari katakan, tinggikanlah, layakkanlah diri-Mu. Tinggikan diri-Mu. Kami percaya Tuhan, ada di tengah-tengah kami Tuhan, saat kesempatan yang indah ini. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu kuasa-Mu. Haleluya, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Hanya Kau yang layak ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, besaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kau sungguh indah, luar biasa dan ajaib segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami percaya dan yakin, bukan oleh karena kekuatan kami, kehebatan kami, kecakapan kami sebagai seorang manusia yang boleh ada sampai hari ini. Tapi kami percaya itu semuanya karena berkat kemurahan-Mu yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Waktu yang indah yang Kau beri ini Tuhan, kami rindu untuk lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari biarlah Kau bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Hingga kami percaya ada kuasa yang besar dan dahsyat
di atas puji-pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Terutama juga Tuhan sebentar Tuhan, jika kami akan mendengarkan Tuhan, sebagian dari isi hatimu Tuhan. Mari Tuhan, bila Engkau berkarya, Engkau berkata-kata Tuhan, sampaikanlah isi hatimu yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kehidupan kami. Para pendengar yang setia yang ada, setiap jemaat GBD Ebenezer Suwaru yang ada dimanapun berada. Sehingga percaya dan yakin Tuhan, bahwa firman-Mu itu menghidupkan setiap kehidupan kami. Firman-Mu itu Tuhan yang memberikan semangat kami Tuhan. Sehingga kami percaya ketika kami Tuhan, sebelum dan sesudah menyaksikan tayangan live stream ini Tuhan, kami dapat berkat yang luar biasa yang daripada-Mu Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Layakan, sucikan, kuduskan Tuhan. Bila Kau pakai menjadi alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bekerjalah ya Allah Roh Kudus. Menjamah, mengurapi. Sehingga kami percaya Tuhan bertahta di atas setiap ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu. Fokuskan hati pikiran kami Tuhan. Untuk kami mendengarkan firman-Mu. Bila hati yang terbaik, tanah hati yang terbaik kami persiapkan untuk kemuliaan-Mu. Sehingga firman itu boleh bertumbuh, tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mengucap syukur, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kasih semangat, amin. Di tengah-tengah kehidupan dunia ini Bapak Ibu Saudaraku, kita boleh menyaksikan, boleh mendengar kabar-kabar di mana banyak seringkali yang membuat mungkin iman kita menjadi lemah. Kadangkala kabar-kabar di dunia ini membuat kita menjadi khawatir, menjadi takut. Apalagi beberapa waktu yang lalu kita banyak sekali mendengar kabar duka. Di sini, di sana duka. Orang-orang terdekat kita yang mungkin kemarin kita baru saja ketemu tetapi tidak pernah disangka beberapa hari kemudian sudah tiada. Itulah Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan manusia tidak ada yang kekal. Hanyalah sementara. Oleh karena itu kita boleh mengambil pelajaran bagaimana kita harus lebih lagi untuk mempergunakan hidup ini. Bukan untuk keinginan kita sendiri, amin. Tetapi untuk keinginan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, di saat kita menerima kabar yang sering kali melimahkan iman kita, kita harus memiliki filter. Harus bisa berpikir lebih untuk disaring lebih lagi. Karena tidak semua berita yang kita baca, yang kita dengar itu benar adanya. Ada kalanya berita-berita yang ada itu cenderung dibesar-besarkan daripada kenyataannya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ada hal-hal yang dapat membuat kita untuk tetap bertahan sekalipun ada berita-berita tersebut. Yaitu dengan apa? Dengan berita firman Tuhan. Yaitu pada saat kesempatan hari yang indah ini. Yang Tuhan rindu. Bapak Ibu Saudaraku semua untuk terus membaca kebenaran firman Tuhan atau mendengarkan renungan dari hamba-hamba Tuhan. Ataupun dari radio manapun yang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu Saudaraku? Hanya kabar baiklah yang dapat membuat kita bertahan sehingga kita tidak menjadi takut, tidak menjadi khawatir ketika kita menghadapi banyaknya situasi dan kondisi dalam dunia ini. Puji bagi nama Tuhan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak untuk kepercayaan yang diberikan. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Untuk menjadi alat, untuk membagi kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku dimanapun kau berada, sebentar saja kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam Bapak Ibu Saudaraku bisa menyiapkan Alkitabmu, Alkitab Bapak Ibu Saudara, atau mungkin bisa dibuka lewat tab atau HP Kudus.
Di sana Bapak Ibu boleh membaca, membukanya di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudaraku. Kebenaran firman Tuhan sore hari ini yaitu terdapat dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Yang sudah menemukan katakan amin. Haleluya. Supaya kita terasa lebih dekat lagi ya Bapak Ibu Saudaraku, meskipun Bapak Ibu Saudaraku tidak ada di sini, tapi percaya dan yakin bahwa kerinduan kita sama untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan bacakan bagi kita semua. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu, saudaraku, beberapa hari ini diberikan Tuhan kesempatan untuk mendengar ayat ini melalui para hamba-hamba Tuhan, atau mungkin Bapak Ibu Saudaraku membacanya sendiri. Tapi satu rema yang akan saya bagikan sore hari ini Bapak Ibu Saudaraku, tema kebenaran yang akan saya berikan yaitu bertema The Sufficient Power, atau kekuatan yang memadai. Kekuatan yang memadai, apakah itu kekuatan yang memadai? Memadai itu berarti adanya suatu tempat yang untuk di dalam tempat itu diisi, sehingga tempat itu menjadi tempat yang memadai. Kalau kita boleh membaca dari ayat pokok kita tadi di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, di situ dikatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam terjemahan lain Bapak Ibu Saudaraku di King James Version itu kalau saya bahasa Indonesia kan, yaitu kuasa Tuhan bekerja secara sempurna di dalam kelemahan. Made in perfect, atau membuat itu sempurna. Jadi dibuat Bapak Ibu Saudaraku, ada suatu kata kerja, bukan hanya kata biasa, tapi ada satu kata kerja yaitu membuat sempurna. Apa yang membuat sempurna? Yaitu anugerah Tuhan yang membuat sempurna. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, apakah wadah atau sesuatu yang harusnya menjadi tempat Tuhan untuk bekerja dengan sempurna itu sudah terpenuhi atau belum? Itu menjadi pertanyaan buat kita. Memenuhi Bapak Ibu Saudaraku itu berbicara tentang kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan tempatnya adalah kehidupan kita. Kalau kita boleh mempelajari latar belakang Bapak Ibu Saudaraku dari suratan 2 Korintus pasal yang ke-12 ini. Di sini latar belakangnya adalah ketika Rasul Paulus, ketika dia diberikan Tuhan suatu anugerah yang luar biasa, dia mendapatkan penglihatan yang tidak terkatakan. Ketika dia saat itu Bapak Ibu Saudaraku, dia dibawa oleh Roh Kudus ke tingkat langit yang ketiga. Kalau Bapak Ibu boleh mempelajari di dalam ayat-ayat sebelumnya, di mana dia dibawa oleh Tuhan di suatu penglihatan yang luar biasa. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui Rasul Paulus. Tetapi karena pada saat itu banyak pemuka-pemuka agama yang ada yang ingin mungkin berlomba-lomba untuk menonjolkan kemampuan mereka. Tapi di sini Paulus boleh
berbicara kepada Tuhan, ketika Tuhan memakainya dengan luar biasa, ingin menyampaikan penglihatannya, dia ingin supaya dia tidak menjadi sombong Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau kita boleh mempelajari di ayat-ayat sebelumnya itu ada istilah duri dalam daging. Mungkin ada banyak terjemahan atau mungkin banyak penafsiran tentang duri dalam daging itu. Tapi yang menjadi rema yang akan saya sampaikan saat ini, duri dalam daging itu berarti suatu kemauan kita untuk menonjolkan kehidupan kita sendiri sehingga kuasa Tuhan tidak bekerja. Itu yang boleh rema yang saya dapat Bapak Ibu Saudaraku yang ingin saya sampaikan sore hari ini. Yaitu Tuhan, aku lemah. Ya kalau saya buat secara dialog tuh antara Tuhan dengan Rasul Paulus. Tuhan, ketika anugerahmu ada bagiku, engkau ingin memakai aku. Aku lemah, aku takutnya dagingku ini menjadi kemuliaan bagi diriku sendiri. Rasul Paulus menyadari demikian, karena apa? Pada dasarnya Rasul Paulus juga berkata bahwa selagi dia masih ada di dalam daging, dia masih jauh dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ayat itu. Tetapi karena kasih karunia Tuhanlah yang ingin terus mendekat kepada kita, sehingga ketika Tuhan ingin mendekat, apakah respon kita akan menjauh? Bukankah kita juga akan mendekat? Amin. Karena itu suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dia berkata, Tuhan, aku lemah Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Sebab aku tidak ingin, Rasul Paulus ini tidak ingin menonjolkan dirinya sendiri. Sebab dia menyadari betapa lemahnya dia ketika dia dianugerahkan Tuhan yang luar biasa. Bayangkan saja kalau malaikat yang di surga saja bisa jatuh dalam dosa. Apalagi ini manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan berarti manusia lebih rendah daripada malaikat. Tapi ketika kehendak bebasnya itu Tuhan berikan, ada hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Apakah kita mau menuruti kemauan kita atau kemauan Tuhan? Disinilah Rasul Paulus benar-benar diuji bagaimana dia benar-benar menjadi alatnya Tuhan. Yaitu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu mungkin Bapak Ibu Saudaraku, ketika permasalahan yang Rasul Paulus ini hadapi, mungkin di dalam kehidupan ini kita sering juga mengalami hal-hal di mana ketika kita menghadapi segala macam proses, ketika kita menghadapi segala macam situasi dan kondisi yang tidak mengenakan dalam kehidupan ini, cenderung kadang-kadang kelemahan kita yaitu kita ingin menggunakan kekuatan kita sendiri. Cenderung kadang-kadang kita memikirkan permasalahan yang di depan kita dengan pemikiran kita sendiri. Sebab apa? Ketika mungkin manusia sudah berpengalaman beberapa tahun, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin ketika dia menghadapi permasalahan di depannya, cenderung dia berpikir menggunakan logika terlebih dahulu bagaimana cara menyelesaikannya. Kadang-kala mungkin dia melupakan Tuhan. Tidak jarang Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai manusia berperilaku demikian. Tetapi Tuhan menjawab dengan penuh kasih. Dia berkata bahwa anugerahku cukup bagimu. Itu di dalam versi mudah dibaca Bapak Ibu Saudaraku. Anugerahku cukup bagimu apabila engkau lemah, kuasaku menjadi sempurna di dalam engkau. Sehingga Rasul Paulus boleh mengeluarkan pernyataan yaitu, jadi aku sangat senang atas kelemahanku. Yang pertamanya Bapak Ibu Saudaraku, ketika Rasul Paulus boleh menganggap bahwa itu sebagai suatu mungkin hal yang dapat membuat dia sombong. Tetapi di ayat selanjutnya ini, di akhir ayat, di ayat yang ke-9 ini dikatakan bahwa jadi aku sangat senang atas kelemahanku supaya kuasa Kristus hidup di dalam aku. Dia memiliki suatu pandangan perubahan, suatu pola pikir Bapak Ibu Saudaraku, sehingga di dalam kelemahannya dia percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja. Sebab apa? Di dalam ketika Rasul Paulus mengakui kelemahan dia, berarti dia
memposisikan diri sebagai manusia yang tidak ada apa-apanya. Manusia yang butuh Tuhan, manusia yang perlu Tuhan, manusia yang ingin dituntun Tuhan. Menjadi pelajaran bagi kita bersama Bapak Ibu Saudaraku, apakah di dalam kehidupan sehari-hari kita sudah benar-benar perlu Tuhan? Kita sudah benar-benar butuh Tuhan atau memang kehidupan kita sebagai orang Kristen hanya begitu-begitu saja? Dan juga Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kadangkali kita diizinkan Tuhan atau mungkin kita menghadapi situasi dan kondisi yang mungkin melemahkan kehidupan kita. Seperti yang Rasul Paulus hadapi saat itu tadi Bapak Ibu Saudaraku. Itu Bapak Ibu Saudaraku mungkin cenderung bertanya-tanya dalam pemikiran Bapak Ibu Saudaraku, mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi pada Rasul Paulus? Padahal Tuhan ingin memakai dia dengan luar biasa. Tapi itulah kemuliaan Tuhan, kedaulatan Tuhan tidak bisa ditebak oleh pikiran kita sebagai manusia. Amin. Yang kita hanya lakukan hanya bisa percaya dan berharap kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, mengapa Tuhan kadang-kala mengizinkan keadaan itu terjadi? Keadaan yang membuat kita lemah mungkin. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama adalah, yaitu karena Tuhan ingin membentuk kita. Sehingga ketika kita benar-benar merasa bahwa kita bukan siapa-siapa, disitulah kuasa Tuhan turun di atas kita. Sehingga ketika kita melembutkan hati kita merendahkan hati kita menyadari kita perlu Tuhan, disitulah Tuhan dengan gampang membentuk kita. Seperti tanah liat di tangan pejunan, Bapak Ibu Saudaraku, yang harus dilumatkan sebelum menjadi bentuk yang sempurna. Mungkin kadang-kala Bapak Ibu Saudaraku bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Mungkin ada di suatu posisi di mana engkau mulai meninggi hati, atau mungkin engkau sudah mengalami suatu hal yang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Padahal firman Tuhan berkata Allah menentang orang yang congkak. Untuk itulah engkau mungkin diproses dalam kehidupanmu melalui situasi dan kondisi dalam kelemahanmu. Dia mengizinkan itu terjadi untuk membentuk engkau. Menjadi bentuk yang sempurna. Sehingga ketika bentuk yang dari Tuhan itu yang Tuhan kehendaki pastinya bukan yang kita kehendaki. Itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudaraku contoh yang pertama yaitu adalah kehidupan Yusuf. Sebelum ia dipakai oleh Tuhan menjadi penguasa atas Israel, Yusuf saat itu diizinkan Tuhan untuk mengalami suatu proses yang membuat dirinya berkata bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Di mana dia harus dibuang oleh saudara-saudaranya, dia harus dijual, dibuang ke sumur, dijual, terus harus mengalami berbagai macam ujian. Tetapi di balik peristiwa Yusuf, kita boleh melihat bagaimana Tuhan melumatkan terlebih dahulu kehidupannya. Sebelum dibentuk menjadi bentuk yang sempurna, yaitu untuk menyelamatkan bangsanya, untuk menyelamatkan keluarganya. Haleluya. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, mengapa Tuhan mengizinkan keadaan-keadaan yang mungkin dapat melemahkan kita itu? Yaitu karena Tuhan ingin menyatakan anugerahnya. Anugerah keselamatan, mungkin anugerah pemulihan, anugerah yang ajaib yang dikerjakan bagi setiap kehidupan kita. Yang kedua, saya mengambil contoh dalam Alkitab yaitu peristiwa Bahtranu Bapak Ibu Saudaraku. Kita mengambil secara garis besarnya saja Bapak Ibu Saudaraku. Peristiwa Bahtranu. Saat itu ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun Bahtera, mungkin keadaan yang melemahkan dia, cacian, makian dari orang-orang sekitarnya yang tidak percaya kepada rencana Tuhan. Tuhan izinkan terjadi atas kehidupannya sehingga mungkin dapat Nuh bisa saja berkata, Tuhan ini terlalu berat. Setiap
apa yang mereka lakukan. Tetapi Nuh tidak memilih hal itu. Nuh lebih mementingkan kehendak Tuhan. Dia tetap taat, setia dan percaya. Sehingga sekalipun orang-orang mengejek dia, orang-orang yang ingin mengecilkan dia, tetapi dia tetap terus taat. Mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga apa Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia sudah mengerjakan bagiannya, akhirnya Tuhan mengerjakan bagian selanjutnya. Yaitu apa? Melalui peristiwa turunnya air bah yang sangat dahsyat. Sehingga melululantahkan seluruh dunia. Sehingga hanya keluarga Nuh saja yang dapat bertahan saat itu. Di mana Tuhan benar-benar murka terhadap ciptaannya, dia kecewa. Sehingga Tuhan mengizinkan ini terjadi. Ini kita boleh ambil suatu hikmat yang luar biasa melalui peristiwa Nuh ini Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa anugerah keselamatan Tuhan sediakan bagi kehidupan Nuh di balik peristiwa yang melemahkan kehidupannya. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, mengapa Tuhan mengizinkan peristiwa yang melemahkan kehidupan kita itu, mengapa? Yang ketiga adalah karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Yang pertama adalah karena Tuhan ingin membentuk kita. Itu contohnya seperti peristiwa kehidupan Yusuf. Yang kedua karena Tuhan ingin menyatakan anugerahnya. Itu saya ambil contoh yaitu melalui kehidupan tokoh Nuh. Dan yang ketiga itu karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Ibu saudaraku, ada satu peristiwa yang luar biasa tokoh Alkitab yang bernama Sadrak, Mesrak dan Abednego. Di dalam kehidupan mereka Tuhan ingin membuat keadaan yang melemahkan mereka untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mengapa saya bisa bilang keadaannya melemahkan? Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Saat itu mereka ditawan di dalam api yang sangat panas. Mereka dituntut untuk percaya kepada dewa-dewa lain. Tetapi suatu hal yang luar biasa dikala keadaannya mencekam, yang membuat mereka untuk menjadi lemah, mereka tetap memiliki suatu komitmen, memiliki suatu iman yang dahsyat dan luar biasa, yaitu sehingga mereka dapat berbicara sekalipun Tuhan yang saya sembah tidak menolong saya tetap percaya. Apakah perkataan seperti itu masih ada hari-hari ini? Haleluya. Saya percaya ketika hubungan kita selalu intim kepada Tuhan, maka sekalipun Tuhan mengizinkan hal-hal yang itu yang melemahkan kita boleh terjadi, kita boleh tetap seperti Sadrak, Mesrak dan Abednego, sehingga kita boleh tetap percaya sekalipun Tuhan yang saya sembah tidak menolong saya tetap percaya. Di sini bagaimana dia memiliki suatu kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yaitu di situ kan ada 3 orang Bapak Ibu Saudaraku, dan yang keempat itu ada seorang laki-laki yang berdiri di sana. Sehingga apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan dinyatakan, mereka meskipun dalam perapian yang menyala-nyala, mereka tidak menjadi terbakar, mereka tidak ada luka sedikit pun. Disitulah Tuhan dimuliakan. Sehingga banyak orang melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh haleluya, sungguh besar perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan yang saat itu Sadrak, Mesrak dan Abednego, mohon maaf Bapak Ibu Saudaraku, bukankah Tuhan yang Sadrak, Mesrak dan Abednego sembah, itu Tuhan yang sama yang kita sembah saat ini. Dan langsung saja Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana cara melewatinya supaya pada saat kita dalam posisi yang melemahkan kehidupan kita, bagaimana Bapak Ibu Saudaraku? Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang harus kita lakukan
segala suatu peristiwa yang melemahkan kehidupan kita, yaitu adalah menguasai diri, tenang dan berdoa. Amin. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudaraku bisa membacanya melalui Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Petrus 4 ayat yang ke-7, yang sudah menemukan katakan amin. Haleluya. Saya akan bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Segala sesuatu dalam kehidupan ini sudah dekat, Bapak Ibu Saudaraku. Apalagi kita boleh mendengar dari melalui setiap para hamba-hamba Tuhan yang ada bahwa Tuhan sudah mau datang yang kedua kali. Tapi apakah kita meresponinya dengan gegabah, dengan kepanikan? Tidak. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus tetap tenang, harus tetap menguasai diri. Sehingga apa? Ketika kita dapat tenang, ketika kita dapat menguasai diri, disitulah ada kita dapat berdoa. Bukan teori manusia yang mengatakannya, tapi firman Tuhan yang mengatakannya. Tuhan sendiri yang berkata. Meskipun keadaan yang boleh memanikan kehidupan kita, keadaan yang mungkin membuat kita gelisah, tetapi firman Tuhan berbicara sore hari ini, yaitu tetaplah tenang, tetaplah percaya, sehingga kamu dapat berdoa. Amin. Haleluya. Supaya kamu dapat berdoa, sehingga ketika kita memiliki ketenangan, ketika kita menguasai diri, setiap doa yang kita naikkan itu boleh kita naikkan dengan penuh kesungguhan hati, penuh dengan kerinduan yang daripada Tuhan. Sebab kita tenang, kita merasa aman. Tapi ketika kita panik, ketika kita gelisah, segalanya akan menjadi berantakan. Tetapi ketika kita tenang, kita menguasai diri, maka segalanya akan menjadi teratur. Dan ketika kita mengizinkan doa ini merupakan bagian kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dan jawabannya adalah bagian Tuhan. Oleh karena itu ketika engkau sudah berdoa, mengerjakan bagianmu, tetaplah taat dan setia, berdoa terus. Biarlah jawabannya Tuhan yang mengerjakannya, amin. Sebab kita tidak bisa mengerjakan jawaban doa itu sendiri. Biarlah Tuhan yang mengerjakannya. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana cara kita melewati segala apapun yang terjadi dalam kehidupan ini yang melemahkan kehidupan kita, yaitu membaca Alkitab. Atau bisa dibilang mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena apa? Alkitab itu berbicara tentang firman. Firman itu dalam Yohanes 1 ayat yang pertama dikatakan bahwa pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu sendiri adalah Allah. Di sini ditekankan Tuhan, meskipun segala macam situasi dan kondisi engkau lalui dalam kehidupanmu, engkau harus tetap mengenal Tuhan. Kadang-kala Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita sudah mengalami permasalahan, kita seringkali lebih terfokus kepada masalah, bukan kita lebih fokus kepada Tuhan. Padahal ketika kita mengenal Tuhan, kita percaya, memperoleh kepercayaan, sehingga kita percaya bahwa Dia mampu, sehingga Dia boleh mengerjakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sebab di dalam Matius 4 ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku, Matius 4 ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di situ dijelaskan Bapak Ibu Saudaraku bahwa kehidupan manusia kita tidak bisa terlepas dari firman. Di saat engkau susah, di saat engkau gelisah, di saat engkau putus asa, apa jawabannya? Hanya firman. Amin. Firmanlah yang bersanggup mengubah keadaan Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang ada, sehingga boleh tetap
Percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, mohon maaf, yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama itu kuasai diri, tenang dan berdoa. Yang kedua membaca Alkitab. Yang ketiga bahwa yang harus kita boleh lakukan di saat kehidupan kita dilemahkan, mungkin mengalami situasi kondisi yang tidak menentu, yaitu kita boleh tetap mengingat bahwa Tuhan mampu. Amin. Yang perlu kita lakukan adalah ingat bahwa Tuhan mampu. Tuhan yang sudah menolong saya di hari-hari kemarin, bukankah Tuhan yang sama yang akan menolong saya di hari depan? Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kita boleh mengambil peristiwa tokoh Alkitab yang dahsyat. Bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupannya, yaitu tokoh Ayub Bapak Ibu Saudaraku. Dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua. Boleh Bapak Ibu Saudaraku baca. Saya akan bacakan bagi kita semua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Kalau kita boleh pelajari kembali kehidupan Ayub, bagaimana dia seorang yang kaya raya, seorang yang saleh. Ketika dia diizinkan Tuhan untuk iblis cobai, tapi Tuhan hanya meminta kepada iblis untuk menyisakan nyawanya saja. Di situ Ayub benar-benar diuji. Bagaimana ia kehilangan hartanya, ia kehilangan anak-anaknya. Sehingga keadaan yang melemahkan dia, boleh seperti banyak tentara mungkin yang menodongkan senjata kepada dia. Dia tidak memiliki apa-apa lagi, tetapi apa yang dia lakukan, dia tetap percaya, dia boleh tetap mengingat bahwa dia mampu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupannya. Sekalipun kadang saat itu istri Ayub menyuruh Ayub untuk mengutuki Allahnya, kutukilah Allahmu. Tetapi Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah engkau mau yang baik saja daripada Tuhan? Dalam kesemuanya itu ucapan Ayub tidak berdosa Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu suatu peristiwa yang luar biasa yang boleh kita ambil hikmahnya. Di mana kita boleh tetap mengingat bahwa Tuhan mampu dan tidak ada rencananya yang gagal. Haleluya. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, kuasanya akan bekerja melalui firman dan doa yang kita lakukan. Oleh karena itu demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan saat ini. Tetap semangat, selamat berjuang dan tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oleh karena itu sebentar Bapak Ibu Saudaraku, kita akan datang kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada saat hari ini, mungkin engkau sedang diperhadapkan dengan situasi yang membuat engkau panik, membuat engkau gelisah, membuat engkau tenang. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan kali ini, anugerah Tuhan cukup bagimu. Justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Haleluya. Kita renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan hadir saat hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Buka hatimu, buka pikiranmu. Izinkan Tuhan bekerja melawatmu. Haleluya. Mulai buka suaramu. Mulai nyatakan terima kasih Tuhan. Ucapkanlah terlebih dahulu ucapan syukur. Sebab segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Biarkanlah kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. Memang benar engkau lemah, engkau tidak bisa apa-apa. Tetapi di saat itulah kuasa Tuhan yang dahsyat dan sempurna bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Sebab apa? Kelemahan manusia sangat bekerja atau sangat sinkron dengan kemahakuasaan Tuhan. Sehingga menjadikan kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita.
Haleluya. Terima kasih Yesus. Satu pujian yang dahsyat yang akan kita naikkan kepada Tuhan saat ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu, sekali lagi dengan imanmu katakan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan Tuhan, itulah yang menopang seluruh kehidupan kita. Haleluya. Seluruh hidupku. Dari mana akan datang pertolongan kami Tuhan? Dari mana datang Pertolongan kami hanyalah daripada-Mu, ya Allah Bapa yang baik. Terima kasih. Hanya Yesus pertolongan. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku, dan Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup. Dengan suara yang lembut, nyatakan kepada Tuhan, Engkaulah, hanya Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. tempat bersembunyi. Di saat dunia yang semakin jahat ini, hanya Engkaulah Tuhan memampukan setiap kehidupan kami untuk tetap berbuat baik, untuk tetap mengerjakan yang baik di dalam-Mu Tuhan. Hanya Kau menara, Kau menara dan perisai di hidupku.
kita menyembah Tuhan, mulai komunikasi dengan Tuhan. Nyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang ajaib. Dan tidak ada rencananya yang gagal. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu, Kau nyatakan bagi kami. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan, menjamah melawati kami Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau Allah yang bertata di tempat kudus-Mu. Kau Allah yang berkuasa, kuasa-Mu bekerja sempurna di dalam setiap kelemahan kami. Kami rindu Kau menjamah kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Seberapa banyak Kau yang rindu untuk menikmati lawatan Tuhan. Mari angkat tangan-Mu, katakan benar-benar Tuhan, kami rindu lawatan-Mu. Haleluya. Kau melihat setiap hati, setiap tangan yang terangkat, bagaimana mereka benar-benar merasakan tidak kemampuan di luar Engkau Tuhan. Bila kuasa-Mu bekerja dengan sempurna dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory, glory Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bekerjalah dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari dengan imanmu Bapak Ibu Saudaraku katakan, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Haleluya, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Satu kali lagi, sekali lagi katakan, oh kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya bahwa Tuhan kami terlebih besar. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Sebab kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan, janji-Mu terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar, dahsyat di atas segala kelemahan kami Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu.
yang boleh menguatkan kami, setiap para pendengar yang setia, setiap para jemaat Tuhan GBD Ebenezer Suaro yang ada dimanapun berada. Hamba-Mu terbatas Tuhan dalam menyampaikannya. Biarlah kuasa Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Biarlah Tuhan dengan kedaulatan yang ajaib boleh memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah tersampaikan Tuhan. Biarlah ya Bapa yang baik, firman-Mu boleh menguatkan kembali, boleh menghiburkan kembali, boleh memberikan damai sejahtera, sukacita, bahkan boleh membawa kesembuhan Tuhan. Sehingga Tuhan, kehidupan kami sebagai orang yang percaya, sekalipun menghadapi situasi dan kondisi yang semakin sulit, tetapi kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu, kuasa-Mu akan tetap hidup dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami rindu Tuhan untuk menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas Tuhan, berkarya di dalam kehidupan kami setiap pribadi. Dari pribadi Tuhan. Sehingga Tuhan Kau boleh berkenan menyatakan kemuliaan-Mu di atas setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati para pendengar yang setia Tuhan. Baik dalam pekerjaan, usaha, sawah ladang ternak yang ada Tuhan. Mata pencarian yang ada, baik dalam pelayanan yang ada Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah Kau Allah dari tempat maha tinggi memberkati setiap kehidupan mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan Tuhan. Terutama Tuhan yang menjadi iman kami, pengharapan kami, cita-cita kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa yang baik. Kami percaya bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Di dalam Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau memakai terus Tuhan hamba-Mu yang terbatas ini dengan kuasa-Mu. Sehingga dimanapun berada boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur, kami sudah memuji-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Kau memberkati setiap pribadi kami masing-masing dimanapun berada. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, sampai jumpa kembali di renungan GBD Ebenezer selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, berjaga-jaga, dan tetap berdoa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.